Amerika panik. Setelah Rusia, kini pasukan militer Cina mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Indonesia. Audio Jungle. Audio Jungle. Militer Cina dan Indonesia akan mengadakan latihan gabungan atau LATGAP, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana atau HADR di Indonesia pada akhir November hingga awal Desember 2024. Juru bicara militer Cina, Wu Qian menjelaskan, sesuai kesepakatan antara militer kedua negara, pasukan dari Komando Palagan Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA akan berpartisipasi dalam latihan gabungan HADR yang diberi nama PAC Garuda 2024. Menurut Wu, LATGAP tersebut menjadi yang pertama di bidang bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana antara kedua belah pihak. Dalam latihan gabungan itu, elemen Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dari PLA dan TNI akan melakukan latihan pencarian dan pendeteksian, perawatan medis, evakuasi personel dan permukiman, perlindungan nuklir, biologi, dan kimia atau NUBIKA, serta pengantaran menggunakan parasut. Mereka juga akan melakukan berbagai aktivitas kebudayaan dan olahraga. Wu menyebut, militer Cina dan Indonesia mempertahankan pertukaran tingkat tinggi yang erat selama beberapa tahun terakhir serta mencatatkan hasil-hasil yang bermanfaat di berbagai bidang kerjasama. Mengingat kedua negara pada tahun depan akan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik, militer Cina bersedia bekerja sama dengan TNI untuk memperkuat pertukaran militer dan meningkatkan mekanisme dialog pertahanan, ujar Wu dilaporkan Xinhua. Sementara itu, berdasarkan foto-foto yang beredar, pasukan PLA memang sudah mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada akhir pekan kemarin. Mereka yang naik pesawat angkut Xi'an Y-20A disambut petinggi TNI di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma. Peristiwa ini memicu perhatian dunia, terutama dari Amerika Serikat, yang melihat perkembangan ini sebagai ancaman terhadap pengaruh geopolitiknya di kawasan Asia Tenggara. Pasukan militer Cina tiba dengan tujuan resmi, yaitu menghadiri latihan bersama yang disebut-sebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama militer antara Indonesia dan Cina. Latihan ini meliputi operasi tanggap darurat, bantuan kemanusiaan, dan manuver strategis lainnya yang relevan dengan keamanan kawasan. Namun, banyak pihak menilai kehadiran militer Cina di wilayah strategis Indonesia ini memiliki dimensi geopolitik yang lebih besar. Mengingat rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina yang semakin memanas, kerjasama ini dapat dianggap sebagai sinyal bahwa Indonesia mulai menjalin hubungan yang lebih erat dengan Blok Timur. Amerika Serikat, melalui berbagai media dan pernyataan diplomatik, menunjukkan kekhawatirannya. Langkah ini dinilai bisa memperlemah pengaruh mereka di kawasan yang selama ini menjadi salah satu fokus kebijakan luar negeri AS, khususnya di bawah strategi Indo-Pasifik. Selain itu, Amerika juga khawatir latihan ini dapat membuka peluang transfer teknologi militer Cina ke Indonesia. Hal ini berpotensi memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan pada alutsista buatan Barat. Lanut Halim Perdana Kusuma memiliki posisi strategis di Jakarta dan kerap digunakan untuk operasi militer penting, baik di dalam maupun luar negeri. Kehadiran militer asing di lokasi ini menandakan tingginya tingkat kepercayaan dan kerjasama antara Indonesia dengan negara terkait. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tampak semakin fleksibel dalam menjalin hubungan militer dengan berbagai negara, termasuk Rusia, Cina, dan Amerika Serikat. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, namun di sisi lain, juga menciptakan dinamika baru di tengah rivalitas global. Menariknya, kunjungan pasukan militer Cina ini datang tidak lama setelah latihan bersama dengan militer Rusia di lokasi yang sama. Banyak analis melihat ini sebagai sinyal bahwa Indonesia mungkin sedang menjajaki aliansi strategis baru dengan kedua negara tersebut. Cina dan Rusia, yang memiliki hubungan erat di berbagai bidang, tampaknya ingin memperkuat posisi mereka di Asia Tenggara melalui kerjasama dengan Indonesia. Ini juga bisa menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk menyeimbangkan kekuatan Amerika Serikat di kawasan. Bagi Indonesia,
Kehadiran pasukan militer Cina ini bisa membawa manfaat strategis, termasuk transfer pengetahuan dan peningkatan kemampuan militer. Namun, langkah ini juga harus diimbangi dengan menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia membuatnya menjadi rebutan berbagai kekuatan global. Karena itu, kebijakan yang seimbang dan bijak sangat penting agar Indonesia tidak terjebak dalam konflik kepentingan antara kekuatan besar. Hadirnya pasukan militer Cina di Lanut Halim Perdana Kusuma menjadi episode baru dalam dinamika geopolitik Indonesia. Di satu sisi, ini menunjukkan hubungan yang semakin erat antara Indonesia dan Cina. Namun, di sisi lain, langkah ini juga memicu kekhawatiran Amerika Serikat yang merasa pengaruhnya di kawasan mulai terganggu. Sebagai negara non-blok, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas kawasan dan mengelola hubungan dengan kekuatan global secara seimbang. Dengan manuver diplomasi yang tepat, Indonesia berpotensi menjadi pemain kunci yang menentukan masa depan geopolitik Asia Tenggara. Militer Cina dan Indonesia akan mengadakan latihan gabungan atau LATGAP, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana atau HADR di Indonesia pada akhir November hingga awal Desember 2024. Juru bicara militer Cina, Wu Qian menjelaskan, sesuai kesepakatan antara militer kedua negara, pasukan dari Komando Palagan Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA akan berpartisipasi dalam latihan gabungan HADR yang diberi nama PAC Garuda 2024. Menurut Wu, LATGAP tersebut menjadi yang pertama di bidang bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana antara kedua belah pihak. Dalam latihan gabungan itu, elemen Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dari PLA dan TNI akan melakukan latihan pencarian dan pendeteksian, perawatan medis, evakuasi personel dan permukiman, perlindungan nuklir, biologi, dan kimia atau nubika, serta pengantaran menggunakan parasut. Mereka juga akan melakukan berbagai aktivitas kebudayaan dan olahraga. Wu menyebut, militer Cina dan Indonesia mempertahankan pertukaran tingkat tinggi yang erat selama beberapa tahun terakhir serta mencatatkan hasil-hasil yang bermanfaat di berbagai bidang kerjasama. Mengingat kedua negara pada tahun depan akan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik, militer Cina bersedia bekerja sama dengan TNI untuk memperkuat pertukaran militer dan meningkatkan mekanisme dialog pertahanan, ujar Wu dilaporkan Xinhua. Sementara itu, berdasarkan foto-foto yang beredar, pasukan PLA memang sudah mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada akhir pekan kemarin. Mereka yang naik pesawat angkut Xian Y-20A disambut petinggi TNI di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma. Peristiwa ini memicu perhatian dunia, terutama dari Amerika Serikat, yang melihat perkembangan ini sebagai ancaman terhadap pengaruh geopolitiknya di kawasan Asia Tenggara. Pasukan militer Cina tiba dengan tujuan resmi, yaitu menghadiri latihan bersama yang disebut-sebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama militer antara Indonesia dan Cina. Latihan ini meliputi operasi tanggap darurat, bantuan kemanusiaan, dan manuver strategis lainnya yang relevan dengan keamanan kawasan. Namun, banyak pihak menilai kehadiran militer Cina di wilayah strategis Indonesia ini memiliki dimensi geopolitik yang lebih besar.